Baik, terima kasih Bu Ami. Kita mulai ya sesi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ibu Ami, Mas Rifki, Mbak Wiwit, Bapak Ibu dan teman-teman peserta pelatihan PMG Ahli Angkatan 40 Meteorologi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan dimanapun kita berada, saya berharap kita tetap sehat dan semangat. Ini jam siang ya, jam berat banget bagi yang berpuasa terlebih lagi. Tapi saya harap kita tetap semangat ya, teman-teman. Dan kebanyakan adik-adik nih ya. Jadi tadi saya mengikuti 2 sesi sinkronus sama KTI dari angkatan lain, dari PMG Ahli angkatan lain, dan rata-rata saya ikuti chatnya, pertanyaannya itu tentang tugas ya, tentang tugas KTI, betul. Nah, jadi kita mau fokus ke tugasnya teman-teman saja, lebih ke tugas, dan selebihnya yang tentang teori dan sebagainya itu bisa dibaca ada di forum LMS ya, maupun adapun PPT saya, PowerPoint saya siang hari ini, itu ada kita akan 20-30 menit ke depan, saya kira 30 menit maksimal ya, kita akan bahas KTI, tetapi ada beberapa slide yang saya taruh memang di bawah, di bagian bawah, yaitu di bawah terima kasih. Jadi silakan teman-teman lihat di sana dan pelajari tentang citasi, plagiat, dan sebagainya ya. Selebihnya waktu kita akan kita optimalkan untuk diskusi. Kalau memang kita juga terbatas di sini, tidak sempat chat ya teman-teman, itu bisa di forum diskusi LMS selanjutnya ya. Dan kita lanjut dulu. Ini karya tulis ilmiah sebagai bagian dari agenda pengembangan profesi seperti yang tadi Ibu Ami katakan. Ya, ini sekilas tentang saya ya, saya Nur Hayati, mungkin ada yang sebagian yang sudah kenal. Saya WI utama di Pusdiklat BMKG, baru bergabung sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Ini ada moto, ini kelihatan nggak? Ketutup nggak yang sini? Oke, refresh ya, siap saja, terima kasih. Nggak, tetap kelihatan kok. Kelihatan ya? Ya, Oke, maklum. Iya, terima kasih Bu Ami. Ini never too late to start learning. Learning apa? Learning everything ya. Learning everything including learning how to write ya. Ini kan kita bahas karya tulis ilmiah. Pasti semua sudah pernah melakukan atau menulis karya tulis ilmiah atau KTI, benar? Pasti ya, karena teman-teman adalah minimal lulusan S1 kan, pasti pernah menulis skripsi, at least tesis sarjananya ya, pasti. Nah, ini juga hanya pengantar oleh teman-teman sekalian. Kita lanjut dulu. Kayaknya agak macet Bu Ami. Oh, sorry, lewat. Nggak mau dikasarin dia. Hang on. Mohon maaf. Ini ikut puasa nih ininya laptopnya. Oke, teman-teman sekalian, selamat sudah mengikuti diklat atau pelatihan PMG Ahli ya, PMG Ahli Meteorologi dalam hal ini. Mungkin sebelumnya belum pernah jadi PMG atau sudah pernah menjadi PMG terampil ya. Mas Rifki mungkin bisa dibantu ya, slide saya kok susah ya. Slide 3. Sorry. Bu Ami, mohon maaf. Ini agak lari-lari tulisan ininya.
slide-nya? Atau Bu saya yang Ami? geser ke kanan, Ibu nanti tinggal next ya Bu ya. Gimana? Boleh, mohon maaf ya, kembali ke ini 3. Ya, mohon izin sekali. Ya, mohon saya nggak pakai mouse soalnya. Iya, Oke, Bu. Ya, ke slide 3, Bu. Iya, iya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada yang senior nih, ada Mas Ahmad Kosasi ya, dan ada beberapa teman lagi yang saya kenal. Fungsional PMG ahli itu apa yang dituntut? PMG sebagai seorang pejabat loh ya, pejabat fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional di mana pelaksanaan tupoksinya mensyaratkan penguasaan IPTEK. Dalam hal ini tentunya kita di bidang meteorologi ya. Nanti ada pelajaran penilaian angka kredit oleh Pak Kamit ya. Itu kalau dilihat unsur-unsur yang dinilai penilaiannya adalah unsur utama itu termasuk pendidikan, apakah saudara termasuk lulusan S1, kemudian berapa poinnya gitu ya. Pengamatan MKG, pengembangan profesi termasuk penulisan KTI ini, pengembangan sistem meteorologi, klimatologi dan geofisika. Selanjutnya sisanya adalah unsur penunjang. Apa misalnya unsur penunjang? Kalau kita ikut seminar, dapat sertifikat ya. Kalau kita ikut di kegiatan-kegiatan ilmiah atau jadi anggota organisasi gitu ya, himpunan perhimpi misalnya katakan ya, atau HFI gitu. Misalnya seperti Mas Yosua ya, ikut ICT Mas, itu kan ada sertifikatnya ya. Jadi berarti dia dapat unsur penunjang. Tetapi pengembangan profesi sendiri, once teman-teman menulis suatu karya tulis ilmiah, itu dimasukkan nanti di unsur penilaian utama. Jangan salah masuk karena nilainya ngaruh. Next, Bu Ami. Ya, ya, adapun tata saji atau layoutnya, kita akan bahas di sini jenis, bentuk, cakupan, dan makalah dari KTI ya, cakupan KTI, kemudian kaidahnya atau hukum-hukumnya, formatnya, sistematikanya, gaya bahasa dan sitiran. Sitiran ini yang saya taruh di bagian bawah dari slide saya, nanti bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Lanjut lagi, Bu Ami. Iya, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, pengertian KTI dari KBBI merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau karangan. Lanjut aja. Ya, kalau menurut Perkalipi, meskipun tahun 2012 masih kita acu ya, KTI itu adalah tulisan hasil penelitian pengembangan dan atau tinjauan. Bisa ulasan, ini yang menjadi tugas teman-teman ya, review bikin summary dari paper. Kajian dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh seseorang atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Tidak bukan sekedar tulisan populer misalnya ya, tapi harus memenuhi kaidah ilmiah. Lanjut lagi. Iya, sistematikanya KTI apa aja sih unsur-unsurnya, bagaimana sistematikanya? Yang pertama tentu halaman pertama memuat sampul dan nama penulis ya. Kemudian biasa latar belakang pendahuluan yang harus ada di KTI. Kemudian daftar isi juga wajib ada. Pengantar kalau kita menulis KTI ini ya. Kemudian batang tubuh isinya bab 1, bab 2, bab 3 begitu. Bab 1 biasanya pendahuluan. Kemudian ucapan penghargaan kalau di bahasa Inggris itu acknowledgement, tetapi itu opsional saja. Boleh ada, boleh enggak ya. Kemudian ini penting daftar acuan atau daftar pustaka ya atau reference yaitu harus ada, dan bibliografi juga opsional ya, bisa ada, boleh enggak, tentang penulisnya biasanya. Lanjut. Ya, ini kaidah atau hukum ya, normanya KTI dia harus logis ya, harus masuk akal, yang ditulis itu harus masuk akal. Kemudian objektif, tidak boleh menurut saya ya kecuali kita sudah profesor begitu ya, harus menurut data, menurut hasil riset ya, objektif. Kemudian sistematis,
tidak lompat-lompat ke sana ke sini, tapi sistematis, handal atau dapat dipercaya, ya, bisa diuji kebenarannya. Jadi tidak memanipulasi data supaya kurvanya bagus misalnya. Kemudian desain terencana, dia harus terencana dari awal, tidak asal-asalan gitu, tidak ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba idenya, tapi harus terdesain dari awal. Kemudian akumulatif itu merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan sebelumnya, istilahnya dia mengacu, ada daftar pustaka yang runtun, yang baik, yang lengkap, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini juga terkait dengan novelty atau keterbaruan dari KTI saudara-saudara, ya. Jadi kalau dia belum pernah ditulis sebelumnya, atau kalau ditulis pun beda, ada unsur perbedaannya, dan dia punya sederet reference yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita lanjut lagi. Ya, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam KTI harus runtun, ya, harus runtun, tidak boleh lompat-lompat tadi. Kemudian simple, dia tidak kompleks. Ada istilah one sentence paragraph, ya. Dalam satu paragraf itu panjang, ya, terus panjang, titiknya nggak ada, titiknya di akhir paragraf ada gitu, ya. Itu tidak baik. Jadi harus yang simple, jelas gitu, ya. Kemudian tidak ambigu, tidak multitafsir. Kata-katanya tidak menimbulkan keraguan atau menimbulkan salah penafsiran orang yang membacanya. Kemudian bahasa baku, jangan bahasa gaul gitu, ya. Kalau in English jangan slang gitu, jangan bahasa yang tidak baku. Jadi kalau bahasa Indonesia ya ejaan yang disempurnakan, EYD. Lanjut. Iya, ada beberapa bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama buku ilmiah, tentunya teman-teman sudah pernah pakai ketika di universitas, ya, textbook atau buku-buku yang ilmiah sifatnya, ya. Kemudian bunga rampai, ya, bunga rampai nanti kita lihat contohnya. Lalu majalah ilmiah atau jurnal, ini yang mau kita rujuk nantinya untuk dijadikan tugas summary kita. Kemudian proceeding itu kumpulan dari artikel-artikel yang diseminarkan, biasanya begitu. Kita lanjut dulu, Mas Rifki. Ya, sebenarnya ada dua kelompok besar, dua jenis paper dalam jurnal ilmiah, ya. Yang pertama paper research atau research paper, itu adalah paper yang bergantung dari data. Datanya bisa primer, bisa sekunder. Primer itu kalau kita pergi mengamati unsur cuaca sendiri ke lapangan misalnya. Lalu kita kumpulkan datanya, kita tulis analisisnya, itu data primer. Data sekunder adalah data yang kalau data 30 tahun terakhir misalnya, data yang kita ambil dari satu sumber, yaitu data sekunder. Dua-duanya research paper. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika skripsi, ini paper research, biasanya begitu, ya. Nah, terkait tugas kita, itu termasuk paper ulasan atau review paper, ya. Sudah ada papernya, kita mengulas, kita mereview dari paper itu, ya. Lanjut dulu. Itu dua utamanya. Ini contoh bunga rampai pendidikan karakter. Jadi bunga rampai itu adalah kumpulan tulisan, ada beberapa tulisan di dalamnya yang biasanya senada. Kalau urusan pertanian semua, kalau kesehatan semua. Bunga rampai meteorologi ada ya. Kita juga bisa buat bunga rampai, ya. Lanjut. Ini jurnal kita, jurnal MG, jurnal meteorologi dan geofisika, terbitan dari Puslitbang, ya. Jadi siapapun teman-teman, adik-adik boleh menulis, ya, di jurnal MG ini contoh dari jurnal ilmiah, ya. Jurnal ilmiah. Lanjut. Iya, ini sekedar flowchart atau diagram alur dari bagaimana kita kalau mau menulis paper riset dengan produktif.
ketika kita menulis skripsi, disertasi, apa dulu yang dilakukan? Biasanya kita minta persetujuan judul ya, betul? Ke pembimbing, kita pergi ke pembimbing, Pak, paling nggak topiknya tentang apa ya gitu. Kemudian judulnya apa? Dulu zaman saya dulu sih kita berikan 3 opsi judul, lalu Pak pembimbingnya memilih begitu, seperti itu ya. Tetapi sekarang sudah sarjana, sudah kita mau menulis KTI lepas misalnya untuk jurnal meteorologi dan geofisika, begitu ya, kita mau kirim. Idealnya kita mencari data dulu. Cari data, kemudian datanya itu yang dibunyikan. Datanya dieksplor dan diolah, lalu menulis hasil. Jadi dibalik ya. Judul itu di mana? Judul itu di urutan ke-9, artinya hampir terakhir-terakhir ya. Data dulu, kemudian diolah, ya sudah, itu sudah jadi bab 4 ya. Kemudian menulis hasil, membahas hasil, lalu kesimpulan, baru metodologi ya. Itu sudah mudah kalau udah ada kesimpulannya. Baru pendahuluan itu kan banyak referensinya, warna-warninya. Ya, ini menurut teori bagaimana tahapan menulis paper riset dengan produktif. Lalu baru abstrak terakhir, dan terakhir lagi judul. Ya, kalau mau dikirim ke jurnal ilmiah, kita biasanya ada peraturannya, template jurnal atau gaya selingkungnya, bagaimana menulis daftar pustakanya, bagaimana aturannya, berapa senti dari kiri, dari ke atas, dari kanan, dan seterusnya. Ya, itu namanya gaya selingkung. Ya, lanjut. Itu paper riset ya, kita tidak akan menulis paper riset saat ini. Nah, menulis paper review yang ditugaskan kepada teman-teman ya, sebentar lagi. Ini pertama kita kumpulkan kata kunci. Nanti kan dibagi kelompok ya, sudah ada kata kuncinya, misalnya siklon tropis, cari semua keyword yang mengenai tropical cyclone gitu ya. Kemudian susun kerangka papernya, outline-nya, apa dulu, pendahuluan, kemudian studi literatur, metodologi, dan sebagainya. Bab 1 itu referensinya apa? Karena ini paper review, kita langsung saja men-summary atau mereview bab 1-nya apa, berdasarkan referensi, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4-nya semua isinya referensi, merefer ke paper yang kita akan review ya. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan baru boleh masuk opini, istilahnya ide kita menurut siapa pengarang dari paper ini, kemudian kita boleh masukkanlah satu kata, satu kalimat atau 2 kalimat, dibandingkan dengan, ini kan nanti 3 jurnal ya, dibandingkan dengan tulisan dari si penulis B misalnya, kita masukkan. Dia lebih strong menulis kesimpulannya mengenai kaitan tropical cyclone dengan apa misalnya, dengan Tes. Halo Ibu. Halo Ibu Nur, apa suara kami bisa didengar? Mohon izin Ibu, sepertinya freezing suaranya Bu. Saya tadi mikir apa sinyal saya yang hilang atau Ibu. Tes.
Oh, tapi suara saya kedengar ya, teman-teman peserta? No, oke. Berarti dari Bu Nur. Suara Bu Sa oke. Oke, sebentar saya telepon dulu. Tes Ibu, saya tes lagi. Bu Nur, apa bisa dengar suara saya? Saya cek Bu Nur. Sebentar. Bu Nur Hayati. Ini udah kebuka kok mic-nya. Tapi sinyalnya kayaknya. Teman-teman boleh tanya, tadi terakhir di slide berapa? Ada yang hafal nggak? Soalnya di tampilan saya slide 16, bener? Oh, oke. Tes lagi, Ibu bisa dengar suara saya nggak, Bu? Oh, emang sinyalnya Ibu kayaknya ini. Kayaknya Ibu harus ini Ibu yang tanda ini close dulu. Close terus Ibu nanti masuk lagi. Nanti dia akan muncul begini lagi. Oke, sebentar saya. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya. Halo? Halo, gimana yo, Ami? Halo? Sudah, oke. Saya lanjut slide 16 ya. Yuk. Iya, halo, selamat siang, teman-teman. Dinda masih di flowchart ya? Berarti balik. Yang sudah di slide 16? Ya, oke. Penny, makasih. Mas Dedi, yuk. Ya, saya lanjut ya. Ini contoh dari research paper yang oleh Jawad Abbas ini. Kita bisa download dari website ini, HTTP ini, ya. Ya, ini contoh saja. Lanjut. Kita lanjut. Mbak Ami, iya. Kita langsung ke tugas ya, teman-teman. Udah siang waktunya dan sudah mulai jangan sampai berkeluh kesah ya. Pertama, tugas teman-teman, resume satu jurnal internasional terbitan 3 tahun terakhir. Kenapa 3 tahun? Ya, yang kita mau yang terbarukan. Sesuai dengan tema yang telah ditentukan untuk setiap kelompok. Tes Ibu. Tes Ibu Nur. Bu Ami
Halo, 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 Bu Ami, halo. Halo, tes Ibu Nur, Iya, apa iya, oke lanjut, Bu. lanjut ya. Sorry, sorry, sorry banget ini kendala. Saya di kampung. Ya, lanjut ya. Nomor satu jelas ya. Cari satu jurnal internasional, lalu resume yang terkait dengan topiknya. Kemudian resume jurnal minimal 3 halaman. Ini formatnya kertas A4, 433 dan seterusnya ya. Tugas yang diupload ke LMS di LMS ya. Yang pertama, jadi cari 3 jurnal. Yang pertama tentukan yang mana yang mau di resume. Yang pertama kita upload jurnal asli yang dijadikan rujukan ya, yang di resume itu. Kemudian resume-nya sendiri kita upload di situ. Kemudian 2 jurnal pendamping, jurnal yang berbeda ya, berbeda, tetapi dia bisa menjadi daftar acuan, daftar pustaka kita, bisa jadi referensi kita ya. Apakah temannya boleh mengambil jurnal yang sama? Boleh kalau misalnya teman si A ya, katakan A mengambil jurnal A untuk jurnal asli. Kemudian dia mengambil jurnal 23 untuk jurnal pendamping ya. Lalu temannya si B dia mengambil jurnal pendampingnya itu menjadi jurnal pendamping temannya menjadi jurnal asli. Boleh, boleh ya. Asal jangan sama persis, jurnal aslinya sama persis gitu ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh sama dengan temannya jurnal aslinya. Kemudian tidak boleh sama dengan kakaknya, kakak kelas atau angkatan terdahulu. Ya, itu rule-nya, aturan mainnya. Kemudian tugas yang 2D itu PowerPoint. PowerPoint ini panduan saja sebetulnya untuk memudahkan. Yang diminta adalah video ya, video presentasi itu diupload di tugas presentasi efektif ya, di LMS di bagian tugas presentasi efektif. Kemudian saya bicara deadline ya, deadline. Yang pertama, yang nomor 1, resume jurnal itu deadline-nya adalah tanggal 13. Ada di LMS ya, 13 Mei 2020, tanggal 13. Kemudian nah ini ada good news ya, kami baru sepakat tadi untuk memundurkan karena menimbang dari kondisi dan situasi dari teman-teman sekalian. Untuk video bisa diupload tanggal 20 Mei. Jadi sesudah ujian KTI ya, sesudah ujian KTI. Ujiannya tanggal 15 Mei oleh penguji masing-masing. Ya. Apakah jelas? Nanti bisa ditanyakan di chat. Kalau tadi ada nomor HP saya, kalau mau WA juga boleh ya, atau melalui Ibu fasilitator, Bu Ami. Oke. Lanjut. Mungkin nanti kita balik ke sini lanjut. Nah, ini formatnya. Format resumenya. Jurnalnya, judulnya apa yang diambil, internasional ya. Penulisnya siapa, lalu kita bagi formatnya menjadi 6 bagian seperti ini. Atau ikutin aja format jurnal yang dirujuk. Ikuti aja dia pendahuluan, apakah langsung ke data, apakah dia langsung ke metodologi gitu. Silakan aja ya. Lanjut. Ini panduan aja biar mudah. Kelompoknya, kelompok nanti Bu Ami yang ngatur apakah WhatsApp group atau Zoom ya, yang tadi saya katakan. Kelompok pertama itu remote sensing, kelompok kedua siklon tropis, kelompok ketiga cuaca ekstrim. Mungkin dibagi 10, 13 ya, sekitar 13. Lanjut, masih ada? Iya. Penilaiannya, ini bocoran ya, bagaimana kami menilai KTI dari teman-teman. Ya, yang pertama presentasinya, jadi kualitas dari video misalnya, kemudian isinya tentunya, lalu urutannya, pembukaan, pemaparan isi materi, penutupan, vokalnya gimana nih, kalau kayak saya nilainya jelek nih karena putus-putus ya. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan saat presentasi. Presentasinya di mana?
Idealnya di kantor ya, dengan 2 orang, 3 orang teman boleh, tetapi ada kehadiran atasan ya. Syukur-syukur KUPT atau Kapok Kasih, silakan aja ya. Tapi kalau sulit ya mungkin Zoom boleh. Nanti ditanyakan lagi ke pengajar presentasi efektif, Pak Asep ya. Yang kedua, penguasaan materi. Nah, ini akan diuji pada tanggal 15 Mei ini, minggu depan, Jumat depan ya. Ini yang diuji kemampuan menjawab pertanyaan saat ujian dan kualitasnya jawaban. Asal jangan yes no gitu ya. Oh iya, kelompok salah kelompok ya, Bu Ami. Nggak apa-apa, nanti ikutin yang di LMS aja ya. Nah, kemudian kemampuan penulisan ini juga dinilai oleh penguji KTI berupa sistematikanya dan kesesuaian dengan kaidah ejaan yang diperbarui, EYD, ya, yang disempurnakan. Ya, lanjut. Iya, ini untuk memudahkan bantuan untuk teman-teman, kan yang mau dicari jurnal ya, boleh nyari di Google ya. Google ketik kata kunci siklon tropis misalnya, akhiri dengan jurnal. Kalau enggak siklon tropis banyak sekali, bisa buku, bisa koran, bisa macam-macam ya. Kemudian pilihkan banyak yang keluar, lalu pilih salah satunya. Ya, kita ketik yang selanjutnya. Ya, bisa juga karena jurnal sifatnya, bisa juga ke directory ya, Directory of Open Access Journal, DOAJ ya. Diketikkan aja di Chrome-nya, di alamatnya itu http://doats.org, masukkan kata kunci, lalu selanjutnya pilih salah satu ya, nanti muncul banyak, klik full text, yang full textnya yang diklik, atau abstrak juga boleh kalau mau melihat saja abstraknya untuk jurnal pendamping misalnya ya. Mungkin itu. Apakah masih ada lagi? Iya, slide saya sampai di sini, teman-teman. Di bawah ini, seperti saya katakan tadi, ada beberapa slide. Silakan dilihat-lihat saja, dibaca sendiri, supaya menghindari plagiat, ya, menghindari apa sih plagiat? Meniru atau mencontoh karya orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri, ya. Plagiat itu penjimplakan karya tulis ilmiah orang lain. Baik, sampai sekian. Saya kembalikan ke Ibu Ami sebagai fasilitator. Iya, terima kasih banyak Ibu Nur. Oh, Nuranisa langsung nanya, apakah untuk jurnal pendamping harus terbitan 3 tahun? Belum saya buka juga ini sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Nur, teman-teman yang masih tune in di depan laptop, handphone, gadget, smartphone atau apanya. Ini kayaknya saya tahu teman-teman curiosity-nya akan tugas, sudah pengen cepet-cepet ngerjain gitu ya. Oke, silakan yang mau tanya boleh ketik di chat box-nya. Nur Anissa sudah ada yang nanya, Bu, apakah untuk jurnal pendamping harus terbitan 3 tahun terakhir juga? Nih kayaknya dia kalau misalnya udah nyari yang 3 tahun terakhir terus apakah itu juga mesti 3 tahun terakhir atau boleh di luar dari 3 tahun gitu, Bu? Iya, langsung ya Bu Ami. Langsung ya. Monggo Bu. Iya, jadi Ninis, apakah untuk jurnal pendamping harus 3 tahun? Idealnya ya 3 tahun terakhir supaya dia comparable dengan jurnal utamanya. Tetapi kalau emang sulit banget atau kalau kita buka nggak terbuka berbayar gitu ya, ya maksimal 5 tahun deh, maksimal 5 tahun. Ya. Gitu Ninis, maksimal 5 tahun, semoga terjawab ya. Yang ya terima kasih sama-sama. Nah yang sebelum Joshua ini ada Yasna ya. Mulyadi, kebetulan betul-betul sama tapi isi
isinya dan lain-lain beda, Bu. Apakah salah satunya harus digugurkan tuh, Mulyadi Kaimun, Bu? Kan nanti dibentuk grup ya, Bu Ami ya? Dibentuk grup. Saya pikir nanti akan pada tanggal 13 ketika teman-teman mengupload jurnalnya, atau nanti bisa komunikasi sebelumnya mungkin, pasti ya mohon maaf ya harus dipilih satu. Ya jangan Ya. dua sama persis. Gitu Pak Mulyadi. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman berpikiran banyak pertanyaan yang sudah dijelaskan, saya infokan kepada semua teman-teman di sini bahwa akan ada 3 kelompok yang sudah saya bagi di LMS untuk memudahkan teman-teman. Saya sebenarnya ada di grup mana sih, ada di kelompok yang mana sih Bu gitu ya. Nanti saya berdasarkan absensi dari ada 41 peserta, jadi nomor absen 1 sampai nomor absen 14 itu ada di kelompok 1, terus absen 15 sampai 14 berikutnya itu di kelompok 2, sampai yang terakhir 13 itu di cuaca ekstrim. Untuk nama-namanya siapa aja, kalian boleh, teman-teman boleh download link yang ada di LMS yang nanti saya buka gitu. Tadi belum sempat saya buka sebelum sinkronus. Jadi gitu, untuk info saya dari mana sih, saya absen berapa sih. Nah, itu teman-teman boleh buka dulu di kemarin di surat undangan peserta diklat ini, terus teman-teman lihat ada, oh saya di absen 14 berarti masuk di kelompok 1, terus ada di absen nomor 25 berarti ada di kelompok gitu ya teman-teman, semoga sambil paham. Nah nanti buat abis ini teman-teman boleh download semua di LMS saya ada di kelompok mana. Nah terkait dengan tugas, apalagi ada mau tanyain, tahunnya itu dari Listi, tahunnya itu dari 2017 atau 2018 Bu, 3 tahunnya? 3 tahun terakhir untuk jurnal utama, sekarang kan 2020 ya, berarti 2018 ya. Cuman pendamping boleh dilonggarkan sampai 5 tahun. Oke. Iya. Nah ini tuh kalau tahu itu sudah pernah diambil sama angkatan sebelumnya gimana Bu katanya? Saya ingin teman-teman jujur ya, teman-teman jujur. Kami punya kumpulan jurnal yang pernah diresume oleh semua angkatan ya, dari angkatan 1 sampai 44 ini. Kami punya resumenya. Jadi saya pikir kalau itikadnya memang tidak nyontoh betul ya, itu akan kelihatan ya. Akan kelihatan, jangan khawatir. Maksudnya saya nggak niat loh, tetapi kok kebetulan sama, itu kita bisa tahu ya. Tapi kalau emang ada komunikasi sebelumnya dengan teman satu angkatan ataupun teman angkatan sebelumnya, itu juga akan ketahuan ya, gitu ya Bu Ami ya. Iya, jadi gini teman-teman, saya permudahkan pengertiannya pada saat kita ngerjain, hatinya harus gini. Kalaupun kita tanya sama senior, misalnya teman saya senior teman-teman nih, Bu Ami pernah kemarin, iya ngambil yang mana, siklon tropis A. Terus Bu Ami ngambil siklon tropis A terhadap di wilayah A. Kita udah tahu, kalian udah tahu nih saya ngambilnya itu gitu loh. Terus berarti kan teman-teman nggak boleh contoh. 1, itu sebagai pemahaman kita. 2, berarti gue harus cari yang lain. Bu Ami kemarin 2 pendampingnya apa gitu. Bukan berarti setelah tahu saya sebelumnya terus udah ngambil ini 2 jurnal pendampingnya ini, teman-teman itu kreativitas untuk mencari yang lain. Jadikan informasi saya ini sebagai referensi yang membuat hasanah pencarian teman-teman, searching teman-teman akan referensi jurnal itu lebih banyak gitu. Bukan terus udah deh saya nyari Bu Ami tentang siklon tropis A, saya di B, di C, nggak, jangan kalau bisa gitu. Jadi sambil kita menulis itu adalah, saya pun sering menulis, mereview, tapi saya berusaha mencari referensi yang berbeda, tidak sama gitu. Jadi sehingga kita tidak tadi yang disebutkan Bu Nur itu tidak plagiat gitu. Apalagi ini memang kita bisa mencari hasanah referensi jurnal yang lebih luas gitu loh. Karena kalau misalnya akan banyak tuh, 2003 tahun terakhir itu akan ratusan jurnal yang ditulis di seluruh dunia, dan teman-teman pasti yang dicek di sini adalah kerajinan, ketelitian kita mencari jurnal yang memang belum pernah ada, atau ini jadi paling nggak inovasi gue deh dalam nulis deh, atau sudah pernah nulis tuh gitu. Jadi rasain bahwa kalau kita nulis itu adalah bentuk dari
rasa keingintahuan kita, bukan pada supaya kenapa kalau kita cuma nyelesain tugas saja maka kita akan kebentuk tadi pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Terus kalau ini sama gimana Bu gitu? Karena kalau kita sudah mulai terbiasa mencari dengan biasa di SMKG terus diarahin mengenai lewatnya Google Scholarship atau ini. Nah coba tuh belum pernah pakai DOAJ gitu, DO aja belum pernah pakai. Nah coba cari. Nah itu yang akan membuat kita jauh dari pertanyaan-pertanyaan sama tadi itu. Semoga teman-teman ngerti ya. Ini kalau Iya. semoga Iya Bu Ami, mungkin saya tambahkan Bu, karena dengan 3 tahun terakhir ini kayaknya peluang itu kecil, peluang sama apalagi karena tahun lalu kan pasti dia 3 tahun terakhir sebelumnya lagi gitu. Jarang sekali kalau 2018, 19, 20 itu saya kira udah aman itu, udah aman ya. Kalau mau perbandingan, iya kalau mau perbandingan ambil yang jurnal pendampingnya, ya. Jurnal pendampingnya asal 3 tahun, iya. Itu lebih mudah lagi teman-teman. Jadi mencarinya jadi lebih terguiding gitu ya. Joshua, aku mau jawab tadi yang nanti presentasinya tadi kalau nggak salah. Nah, video conference-nya bagaimanakah sistematikanya dan siapakah yang wajib menjadi pesertanya? Jadi gini, Joshua, saya bantu menjawab ya video conference-nya itu karena ini adalah tugas yang kalau kita ngomongin video conference itu adalah tugasnya presentasi efektif. Nah, yang dipresentasikan adalah hasil review KTI kita. Jadi 1 kali mendayung ada 2 tugas teman-teman yang harus kerjakan, bikin video sama nulis review jurnal. Nah, nanti video conference-nya itu seperti yang saya sampaikan di prolog di awal-awal. Saya udah prolog belum ya? Kalau enggak saya pernah di grup atau di mana saya sampaikan atau saya sampaikan ulang lagi. Nanti teman-teman yang adanya di kantor yang sedang WFO, misalnya pada saat WFO terus kasmetnya ada sendirian, udah tarik aja. Kan boleh tuh jaraknya 1 meter, 2 meter, terus kalian presentasi, terus ada kebetulan teman yang dinas 2 orang atau 1 orang, nggak apa-apa di situ presentasi. Yang di rumah, karena kebanyakan WFH, work from home itu, jadi teman-teman boleh menggunakan aplikasi Zoom. Terus misalnya undang aja 2 temennya. Kalau saya teman dinas sedang saya gitu ya, ayo di sini aku lihat tuh teman-teman, misalnya Pak siapa tadi yang Pak Yosuan lagi presentasi, oke. Terus sesuaikan presentasinya dengan PPT yang mau disampaikan menggunakan kaidah-kaidah presentasi efektif yang diajarkan Bapak Asep tuh kan kemarin banyak tuh bajunya yang rapi gitu, nggak perlu pakai jas tapi seluruh tubuh kelihatan karena itu akan dinilai sama seluruh tubuh, seluruh badan kelihatan, jadi itu akan dinilai sama pengajar PE-nya. Terus presentasinya, isi dari konten dari presentasinya itu yang dinilai oleh pengajar KTI melalui ujian gitu. Jadi supaya misalnya gini, bayanginnya gini, ini saya lagi presentasi nih, saya presentasi mengenai KTI saya, KTI A. Terus saya di depan laptop seperti ini, terus saya pakai aplikasi Zoom misalnya saya ada bawa Ibu Nur sebagai atasan saya, misalnya kasmet saya atau kastim saya, terus saya bawa misalnya Mas Rifki atau Bu Wiwit sebagai rekan kerja saya. Nah, nanti mereka 3 tuh ada di aplikasi Zoom tuh, liatin saya presentasi, dengerin Bu Ami presentasi 15 menit kan, 20 menit paling maksimal, 15 menit aja kalau isinya slide-nya berapa dan sudah termaktub semua reviewnya sih udah selesai ya gitu. Nah, itu sudah nah itu yang akan teman-teman masukin di YouTube, terus kirim. Nah itu yang dinilai nanti di LMS. Itu ya, itu nggak ribet kok gitu karena ngerjainnya 1 kali pada saat karena ini kalau PE diperpanjang teman-teman peserta sampai setelah diklat. Jadi fokus teman-teman sekarang memang kita kita fokuskan pada pengerjaan, cari jurnal, review jurnal, baca, konsentrasi, ngetik sampai itu jadi. Sampai bikin PPT-nya gitu. Nanti kalau video conference-nya yang tadi saya sampaikan gitu. Nanti ini kalau misalnya masih pusing nih sekarang, gimana sih video conference-nya? Nanti dikerjain, ntar aja deh mikirnya kalau udah selesai KTI, ya nggak apa-apa juga. Tapi dicicil-cicil kan juga nggak salah juga gitu. Bahwa, oh ya saya, apa sih aplikasi, gimana sih gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu adalah enaknya kita diklat online dan di rumah gitu. Akan memudahkan kita gitu. Jadi, kita selalu lihat kemudahan-kemudahannya, jangan melihat bahwa
oh ini lagi ribet, ini begini-begini gitu. Karena kita akan tidak nemuin jalan keluarnya kalau kita nggak melihat di sisi yang memudahkan kita gitu loh. Itu ya, semoga terjawab. Teman-teman yang lain yang belum bertanya tapi pengen nanya ke yang sama, semoga terjawab. Yang lain ada lagi? Ya, sama-sama Desna ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada semua slide-nya Ibu Nur Hayati saya taruh di LMS. Abis ini saya buka deh karena kebetulan ini masih sinkronus. Saya buka dulu. Semoga teman-teman sudah ya sama-sama. Waduh, nilai kelulusan tuh Bu. Ini Mas Mulyadi, Mas Mulyadi nggak sabar nih. Kayaknya gitu. Jadi minggu ini ada batch-nya nggak? Ada dong, Fikvakase ada. Jadi batch-nya saya bikin batch-nya itu time management kan ada, masih ada. Terus ada batch revolusi mental. Nah, nanti untuk yang presentasi efektif memang kita perpanjang sampai setelah tanggal 20 fixnya teman-teman ngumpulin gitu. Jadi nggak apa-apa dikerjain dulu aja semua, nanti batch-nya pasti akan menyusul. Jangan karena batch-nya mundur tanggal 20, nanti aja ngerjain time management. Time management sama revolusi mental seperti biasa saya setting terakhir tanggal 10 sore atau malam. Nah itu teman-teman jangan nanti ngerjain karena presentasi efektif mundur, terus teman-teman jadi nanti ngerjain time management sama revolusi mental, jangan. Karena waktunya ada sesuai dikerjain. Saya rasa teman-teman sudah terbiasa itu semua ya. Oke, yang lain ada lagi? Apalagi siap sama-sama Joshua. Jadi minggu ini, kalau minggu ini tapi Fikasnya jelas ya, time management sama revolusi mentalnya dikerjain aja dulu gitu. Karena ada waktunya. Oke, jelas Fikasnya, thank you. Yang lain mengenai beberapa chat Bu Ami. Iya nih, Dinda lagi. Bu Ami ada beberapa chat yang belum kebaca. Siapa? Nih, kita geser ke atas dulu. Joshua udah sama Bu Ami. Listi sudah. Listi udah dijawab Bu, tahun itu sudah ya 2017 dan 2018 sudah oke. Terus ke bawah lagi, saya sudah. Pendamping harus internasional juga atau boleh jurnal nasional Bu? Katanya Demetrius. Jurnal pendamping. Pendamping Demetri. Jurnal pendamping harus internasional juga. Harus internasional juga, Dek. Nasional juga ya, Mas Demetri. Iya. Semoga gitu. Jadi nggak apa-apa, kita berpikiran global lah sekali-sekali ya gitu. Karena kalau malah menurut saya kalau kita mengacu menulisnya internasional lebih memudahkan kita, lebih luas gitu cakupannya. Kalau nasional nanti banyak. Gitu. Kalau nanti kamu nyarinya Profesor ITB yang nulis ini gitu, dia juga pasti ngacunya di internasional. Nah, akan lebih enak kita buat ngerjain atau cari referensi yang memang sudah internasional terus kita tarik untuk dikerucutkan gitu. Semoga terjawab ya Mas Demetrius. Aziza mohon izin Bu untuk referensi dari review. Iya, Audi untuk referensi dari review jurnal tidak harus, itu pasti masuk yang 2 pendamping itu ya, tetapi boleh ditambah dengan yang lain ya, tidak harus itu saja begitu. Ini maksudnya si Dinda nih mohon izin dihitung dari tahun 2020 ke bawah hingga 2018 atau dari 2019 sampai 2017, karena ini 2020 baru beberapa bulan, jadi mungkin baru sedikit sekali paper yang publish Bu gitu, yang full itu 2019, 2018, 2017 dan itu hitungannya 3 tahun penuh. Silakan Bu. Oke deh, ya ini nawar abis nih. Nih kalau harga di pasar tuh Bu ya, belanja di pasar kayaknya dia lebih suka nggak 15.000, 10.000 lah. Pokoknya ya. Udah pokoknya modalnya. Oke deh, nggak apa-apa. Sebenarnya yang menilai bukan saya ya, nanti ada pengujinya sendiri, tapi itu ketentuan bersama untuk 3 tahun terakhir. Dari 2017 tidak apa-apa. Terjawab ya.
Ini berarti paling nggak dia sudah ngebayangin nih Bu, kalau dari Januari, Februari, Maret, April kan mungkin belum banyak review. Tapi jangan salah, online sekarang itu justru orang nulis itu malah lebih mudah karena sekarang udah sistem online. Jadi orang nulis satu hari bisa banyak dan itu mereferensi dan itu terreferensi terujuk dari berbagai macam apa sih namanya internasional gitu. Kalau rajin-rajin buka di ini ya, itu banyak ini kok gitu. Udah mulai karena apalagi sekarang kegiatan-kegiatan kita banyak yang di-online-kan dan itu dituliskan, di KTI-kan, ya aku udah lebih banyak tuh. Gitu. Itu mengkilik-kilik ini kita aja sih. Rasa ini kita, curiosity kita. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Dinda, alhamdulillah baik Bu. Terima kasih banyak Bu Aminah, bersama-sama. Terima kasih Dinda. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti ini bisa dicek. Oh ya, saya mau kasih tahu sambil teman-teman cari pengujinya ada 3. Nanti ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 nanti ketemu dengan Bapak Prabowo, terus yang kelompok 2 ketemu dengan Pak Miming Saifuddin, sama yang ketiga ketemu dengan Bapak Nur Hidayat. Layaknya kita kalau diuji itu adalah nomor 1 adalah kita kuasai apa yang kita tulis, apa yang kita review gitu. Supaya apa? Ketika ditanya tuh kita udah mudah jawabnya gitu. Itu kunci nomor 1. Yang disampaikan kemarin presentasi efektif, supaya presentasinya efektif, Pak Asep kan sampaikan bahwa kita harus menguasai dulu bahwa materi yang kita sampaikan adalah materi yang sudah kita baca, sudah kita review, sudah kita tulis. Kalau dihapus lagi ada penulisan, paling tidak sudah masuk di otak dikit gitu. Karena katanya kemarin yang kita baca, kalau nggak kita tulis cuma berapa persen gitu ya. Tapi kalau udah kita baca, kita tulis, kita ulang lagi nulisnya, menulisnya di review ulang. Nah itu akan lebih nancep gitu kira-kira. Ada lagi yang mau bertanya? Kita tes ini suara masih didengar nggak suara kita berdua di sini, teman-teman? Tes suara. Semoga belum ada yang live kan? Belum, iya, makanya ya, saya tes. Dan teman-teman harus dites supaya wake up. Terdengar Ibu mantap. Iya, emang mantap Bu Nurma. Teman-teman, adakah lagi yang belum clear tentang tugas KTI yang akan teman, atau sudah ada yang punya tinggal ngerjain gitu? Udah punya di 1 jurnal nih. Aku nyari lagi deh gitu. Semalam udah sempat nyari. Misalnya, izin bertanya Bu, Pak Usman nih. Ujian tanggal 15 Oke, iya. Tadi Pak Usman Effendi, saya belum jawab tadi Pak Joshua ya. Jadi gini, rencananya teman-teman yang lain mudah-mudahan tune in juga sambil yang lagi leyeh-leyeh, yang lagi apa gitu, kita sinkronusnya tetap tune in ya. Kami dari panitia Angkatan 40 ada rencana untuk mencoba atau mengetes ujiannya kita, ini namanya ngetes ya, belum ujian beneran. Kenapa? Kita mau tes apakah efektif melalui aplikasi Zoom yang nanti akan ada kelompok 1 dengan pengujinya, ada kelompok 2 dengan pengujinya, serta kelompok 3 dengan pengujinya. Jadi kita undang semua pengujinya teman-teman setelah, waktunya kapan? Setelah sinkronus daftar usulan angka kredit itu di hari Selasa. Jadi mumpung habis sinkronus nih teman-teman, kita biasa Selasa pagi, ya kan? Nah, siangnya jam-jam segini, sekitar jam-jam segini kita mulai tes Zoom meetingnya atau Zoom ujiannya melalui aplikasi Zoom. Jadi nanti kita tes dulu, kita mau tes internetnya, kita mau tes bagaimana tampilannya, kita mau tes itu. Semoga teman-teman mau kerjasama dengan kita menyediakan waktu dan fasilitas. Kalaupun misalnya, terus ternyata Bu, malah ini nggak enak banget ya pakai Zoom, bagaimana sih gitu? Kita pakai grup WA. Jadi sebisa mungkin semua kegiatan diklat ini kita cari mudahnya gitu. Karena kalaupun misalnya ternyata itu kendala banyak, kita pakai grup WA. Gitu kira-kira teman-teman menjawab pertanyaannya Pak Usman Effendi. Jadi rencana hari Selasa setelah kita terakhir sinkronus kita tuh Dupak hari Selasa ya, kalau sinkronus
tanggal 12 Mei 2020 dengan Bapak Abdul Hamid. Nanti akan cerita mengenai Dupak. Nah, habis itu kita mau teman-teman pakai aplikasi yang berbeda. Biasanya kita pakai Wizik nih ya. Nah, nanti habis itu kita pakai Zoom, kasih lihat videonya semua gitu. Mudah-mudahan teman-teman internetnya lancar yang pakai video ya. Ini kita mau tes dulu nih. Mudah-mudahan insya Allah lancar semua internet terus bisa terlaksana gitu. Begitu Pak Usman Effendi, kita mau tes. Kalaupun misalnya tidak, ya kita pakai grup WA. Izin Bu Nur, berarti format resumenya fleksibel mengikuti jurnal aslinya ya Bu? Iya betul, betul Bu Ami. Ya, ini kayaknya ada yang udah selesai memang betul Bu Ami. Udah selesai menulis resume. Ini ada Anis ya, Anistia, ada Yosua, ada Hanifah ya, yang hobi-hobi menulis. Kelihatan soalnya gitu. Saya belum lihat teman-teman nulis apa. Kalau curiosity-nya itu nggak nanya banyak gitu, satu memang antara dua gitu. Dia nggak ngerti atau dia udah selesai atau udah jalan gitu kan. Kebiasaan saya kalau ikut diklat teman-teman, saya itu suka banyak nggak ngertinya gitu. Biasanya kalau saya nggak ngerti, saya tanya teman saya. Kalau saya nanya pengajarnya belum dapat jawaban gitu. Terus kedua, kalau saya ketinggalan, saya mengejarnya tuh tanya teman saya satu orang atau siapa yang bisa memudahkan kita untuk mengerti, dijelasin sama dia gitu. Kita tanya terus. Atau kedua, saya udah punya nih jurnalnya, udah punya KT-nya, tinggal saya review, terus saya tetap masih pengen diskusi gitu loh. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi tadi kuncinya dikasih tahu sama Bu Nur gitu nggak sama. Itu tuh akan lebih memudahkan, membahagiakan hati teman-teman dalam menulis, karena menulis bukan saja membaca terus kita menuangkan dengan bahasa kita, tapi bagaimana perasaan kita pada saat nulis gitu. Karena kan teman-teman adalah metodologis, jadi pada saat nulis itu mereview itu sambil membayangkan bahwa ada perasaan yang teman-teman taruh di situ. Nanti gini ya, waktu itu soal gini siklotropi, soal cuaca ekstrim dan segala macam. Jadi teman-teman boleh membahagiakan hati teman-teman pada saat menulis. Oh Pak Mulyadi, saya WA aja Mbak, malu-malu. Ini tes dulu Pak Mulyadi, saya tuh nggak bilang langsung pakainya, oh Bapak Ibu, kita tanggal 15 ujiannya pakai Zoom. Enggak. Kita nggak pakai, saya nggak nyampeinnya nggak kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, termasuk Pak Mulyadi Kaimun, ini di Toli-Toli kan kamu ya? Sinyalnya bagus nggak di Toli-Toli? Bagus kan? Kalau soalnya gini, ini kalau kita soal grogi, nanti gimana presentasi efektifnya? Kamu ngilangin nanti presentasi efektifnya gimana? Kalau grogi kan nanti ngumpulin tugas di YouTube kan harus dikumpulin linknya. Kan itu pakai video juga. Kelihatan bukan cuma muka, seluruh badan Pak Mulyadi. Nih kalau kita lihat dia presentasi misalnya, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman peserta, saya mau presentasikan KTI saya mengenai jurnal A, tentang A, melalui ini. Dah, saya perkenalkan diri saya Mulyadi. Nah gitu kan perlu dilihat seluruh tubuhnya, pakai kamera gitu, jadi kelihatan. Itu kan menghilang, sama aja sih sebenarnya Pak Mulyadi. Jadi ini jangan soal grogi. Ya memang online itu, perbedaan online dengan klasikal adalah orang yang apa ya, introvert itu pasti seneng banget sama yang namanya online karena nggak kelihatan muka gitu ya. Nah, orang yang modelnya kayak saya yang senengnya kelihatan di depan orang itu agak tersiksa dengan online gitu. Pengennya ngomong di depan laptop begini, tangan goyang kanan kiri, muka kan lihat mata gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, pembelajaran adalah sebuah proses. Jadi karena ini sama-sama ya kita lewatnya sama-sama, ada saya, ada pengajarnya, ada panitia, ada teman-temannya gitu. Jadi nggak usah grogi. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau misalnya cukup, tes teman-teman, kalau cukup kira-kira misalnya cukup, ketik cukup supaya saya tahu bahwa daya serap materi KTI kita hari ini cukup. Kayaknya cukup jelas. Oke, sip. Terima kasih Pak Kosasi, Mafikasi. Baik teman-teman, kalau sudah cukup saya akhiri. Bu Nur Hayati, terima kasih banyak Bu waktunya. Insya Allah kalau misalnya hari Selasa, ini kan tes juga ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah lancar. Kalau tidak ya kita pakai ini tes teman-teman gitu. Satu, kita mau coba dari sisi Pusdiklat.
bahwa kita mampu mengerjakan ini, terus teman-teman peserta pun menerima dan penguji juga sambil belajar. Nah, ini yang aku mau tanamkan ke saya sebagai saya apalah fasilitator kayak disebutnya, warga Pusdiklat kayak atau teman kalian, apapun yang kalian mau sebut adalah saya mau kita di panitia ini pengennya menjadikan ini sebagai suatu proses pembelajaran gitu. Jadi namanya suatu proses pembelajaran ya pasti jangan malu, jangan takut, jangan apa gitu ya. Kendala-kendala kalau memang ada yang bisa diatasi bersama, kita atasi bersama. Semoga insya Allah hari Selasa kita ketemu lagi teman-teman di Sinkronus agenda pengembangan profesi terakhir yaitu Dupak. Setelah itu siang kita coba Zoom meeting. Terima kasih Bu Nur waktunya, teman-teman. Terima kasih waktunya selama 1 jam. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu di LMS. Silahkan gunakan News Forum untuk bertanya lebih detail kepada Bu Nur Hayati. Sip, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Newsroom LMS. Waalaikumsalam.